Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adan Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku aksara lengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Adan Hakim. Oke guys, pada malam kali ini saya akan mencoba untuk mengisahkan tentang kejadian-kejadian mistis di Gunung Guntur. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang pemuda berusia 14 tahun, ia bernama Gibran. Tapi sebelum saya mengisahkan tentang kisahnya Gibran, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Baik, kisah ini bermula ketika Gibran bersama 13 temannya itu mau mendaki ke Gunung Guntur. Itu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Pada saat mendaki itu Gibran sudah merasa aneh. Jadi maksudnya itu Gibran merasa sudah ada orang, bukan ada orang sih, ada sosok-sosok yang seolah-olah memperhatikannya. Jadi selama perjalanan itu Gibran merasa ada yang aneh. Maksudnya Gibran merasa seolah-olah ada yang melihat, ada yang membuntuti, atau mungkin ada yang mengawasi. Entah itu perasaan Gibran ataupun hanya halusinasi saja, yang pastinya perasaan itu dialami oleh Gibran. Alhamdulillah, menurut dari keterangan dari sumber bahwa Gibran bersama teman-temannya itu sampai di pos 3 sekitar kurang lebih pukul 11 malam. Waktu terus bergulir hingga saatnya waktunya summit. Subuh itu hari Minggu tanggal 19 September 2021. Orang-orang summit. Kecuali Gibran. Gibran merasa masih ngantuk, sehingga Gibran tertidur di dalam tenda. Ke-13 temannya itu ingin melihat betapa luar biasanya hamparan pemandangan Garut. Terlihat di depannya itu sebuah gunung yang kokoh, yang lebih tinggi dari Gunung Guntur, yakni Gunung Cikuray. Tetapi Gibran tetap saja tinggal di rumah. Tetapi Gibran tetap saja tidur di dalam tenda. Malahan dari salah satu sumber ada bilang yang seperti ini. Ada rombongan yang lain, itu ada perempuan itu gak ikut muncak juga, dan katanya itu nawarin makanan ke Gibran. Gibran pun menolaknya karena mungkin Gibran ngantuk. Entah tahu kenapa, apakah ada portal, apakah ada sesuatu, apakah ada sosok yang memindahkan Gibran. Allahu a'lam bishawab. Pokoknya Gibran bangun-bangun sudah ada di tepian sungai. Sementara teman-temannya turun ke pos 3, mereka kaget dong melihat Gibran gak ada. Mereka mungkin memanggil-manggil Gibran, bahkan ada yang mencari mungkin ke sungai, nyari kesana-kesana gak ada. Gibran, atau mungkin Gibran itu naik ke atas. Itu yang ada di dalam benak pikiran teman-temannya. Karena gak ketemu, akhirnya mereka melaporkan kejadian hilangnya Gibran itu ke pos 1.
Bahkan pada saat itu juga orang-orang sibuk nyari. Tapi ketika malam Senin, pencarian katanya dihentikan karena cuacanya buruk. Entah tahu kenapa, pokoknya pencarian berlangsung 5 hari. Bahkan hari terakhir, hari ke-6, Gibran ditemukan. Selama 6 hari, Gibran dibekali atau ditawari suatu makanan oleh wanita misterius. Tapi Gibran menolaknya, gagal. Jadi Gibran itu merasa apa tuh 6 hari di dunia nyatanya itu, merasa kata Gibran itu seperti beberapa jam saja. Bahkan Gibran tidak merasakan hadirnya malam. Bahkan ketika Gibran ditawari makanan oleh perempuan misterius itu, Gibran itu menolaknya. Mohon maaf, terima kasih. Mungkin seperti itu. Bahkan ketika 6 hari, menurut sudut pandang orang-orang yang stay di dunia nyata, itu menurut Gibran itu mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Gibran sempat ditawari sebuah keris oleh 2 orang pria berjubah putih. Gibran pun tidak menanggapinya. Banyak sekali orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis di Gunung Guntur. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Gibran tidur di dalam tenda, ujung-ujungnya Gibran bangun di tepian sungai. Bangun-bangun berada di tepian sungai. Bahkan bukan hanya di gunung saja, bahkan ketika saya pernah ngedengar kisah seorang santri, dia tuh lari-larian, ngumpet-ngumpetan di masjid, tiba-tiba dia bangun-bangun berada di dalam sebuah bedug. Apakah itu dipindahkan? Kalau di masjid mungkin itu ada orang yang iseng mungkin memindahkan, tapi Allahu a'lam. Tapi kalau di gunung, apa mungkin itu dipindahkan oleh orang yang iseng? Itu kan di luar nalar manusia. Bahkan tahun kemarin juga ada yang sempat hilang juga, yang pernah menghebohkan dunia maya, yang pernah sempat menghebohkan dunia pendakian. Jadi masalahnya ada apa di pos 3? Menurut sudut pandang saya, yang namanya di gunung yang memang kita, jangankan di gunung ya, di sini saja kita ini hidup memang berdampingan dengan dunia mereka. Oleh karena itu ya kita harus mampu untuk menghargai dunia mereka, meskipun dunia mereka itu tidak terlihat oleh kita. Alhamdulillahnya Gibran itu mencoba untuk naik ke atas bukit-bukit, mungkin ke tebing mungkin, tapi ada yang melarang oleh bapak-bapak yang misterius. Jangan. Entah tahu kenapa, yang pasnya Gibran pun jatuh hingga pingsan. Sadar-sadar, sebagian media mengatakan bahwa Gibran ditemukan dalam keadaan sedang memeluk lututnya. Itu ditemukan alhamdulillah oleh Pak Ade dan tim SAR. Dan sampai saat ini alhamdulillah
Gibran dalam keadaan baik-baik saja. Pokoknya bagi teman-teman yang pernah mengalami kisah mistis, ya kalian juga boleh sharing atau boleh menceritakan kisahnya kepada saya. Menurut beberapa media, Gibran ketika ditanya apakah Gibran kapok untuk mendaki gunung lagi, katanya gak kapok. Dia tetap ingin melanjutkan hobinya, melanjutkan kegemarannya. Karena bagaimanapun juga menurut sudut pandang saya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang terjadi itu semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada kita, kita harus senantiasa untuk menghargai dunia mereka. Istilahnya mungkin jangan ada yang sompral, jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya taatilah tata tertib yang sudah diterapkan oleh base camp atau tata tertib yang sudah diterapkan oleh lingkungan atau kearifan lokal masyarakat setempat. So, thank you so much. Makasih sudah menemani saya di malam Jumat ini. Bagi teman-teman yang mau sharing juga, kalian jangan suka-suka untuk hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semoga Gibran sama keluarga juga tetap senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Gibran dan keluarga, tapi kamu juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.